sama-sama enak gitu. Jangan kemudian kita mundur-mundur terus. Dan itu saya juga bilang ke depan kita harus taruh lapsingnya itu apa. Lapsingnya itu mesti dijawab dulu. Itu aku rasa saya setuju. Beberapa tadi saya sudah lihat. Jadi bertahapnya ini saya lihat kita undurkan ke Desember karena perhitungan kami 57% itu sudah ready untuk kris, 31% akan ready di akhir tahun ini. Dan data itu nanti saya bilang disamakan dong sama Persi, sama BPJS, sama Arsada. Izin pimpinan, berapa persen Pak Menteri bisa diundang? 57% itu sudah ready dari 3.200 rumah sakit ya. 2.700 rumah sakit yang tanda tangan sama BPJS. 57% sudah ready untuk kris, 31% akan ready di Desember 2025. Jadi totalnya ada sekitar 88% akan ready by akhir tahun ini. Nah sisanya itu yang 12% itu nanti kita akan setuju, saya rasa ada insentif dan disinsentif lah, usulan baik dari Arci. Nah cuma saya bilang datanya ini tolong disamakan. Karena kan data ini dengan data BPJS, dengan data Arci, Arsada kok beda-beda. Saya bilang ya itu harus disamakan. Ya, supaya kita benar-benar angkanya sama, data kita tuh seperti itu. Kalau yang lainnya pertanyaannya sebagian bukan ke tempatnya kami, mungkin lebih baik teman-teman yang bisa menjawab mengenai dispute pending ya, lebih banyak ke sana. Ya mengenai komunikasi ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik ya. Misalnya mengenai pendapatan itu sebenarnya angka 5-15 bukan maksudnya ke sana Pak Nur Hadi ya. Maksudnya adalah untuk jadi negara maju memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita tuh 15 juta ya. Dan kita harus ngangkat bersama-sama kan itu supaya bisa jadi negara maju. Nah, untuk bisa jadi ke sana masyarakatnya harus sehat. Ya. Nah, itulah tugasnya kita untuk menyehatkan masyarakat kita agar kemudian kita menjadi salah satu kontributor agar masyarakat kita tuh income-nya bisa naik terus. Nah, cuma memang sekarang apapun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya nggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus 15 juta. Kita sekarang 4.800 atau 5 juta. Sehingga kita harus bersama-sama programnya menaikkan itu. Nah, kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat. Karena kalau kita sehat, proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Ya, mungkin kemudian ada yang mengambil kemudian memutar menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu. Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya dan semua masukan welcome ya. Kemudian kalau ya apa lingkar itu, dan ini saya sudah omongin sebenarnya sejak 1 tahun yang lalu sih, akhir-akhir ini yang kemarin kemudian disebarkan. Dari CKG juga sama Bapak Ibu, nanti suatu saat perlu di-share juga dengan teman-teman dari DPR, hasil cek kesehatan gratis kita kan udah keluar. Itu usia di atas 60 tahun seperti saya, itu datanya tuh 44% tuh darah tinggi. Jadi di atas 140-90 ya. Mungkin sekitar hampir 20% itu prehipertensi, jadi di atas 120-80. Jadi hampir 60% lah orang-orang tua tuh darah tinggi. Gulanya tuh mungkin 30%-an tuh yang di atas 60. Nah, ini sangat erat relasinya dengan obesity. Kita lihat kalau orang obesitasnya ada, itu 2 kali lipat kedua indikator ini tercapai. Sehingga benar-benar memang kita harus serius menurunkan agar masyarakat kita tuh lebih kecil resiko terkena stroke sama jantung. Itu penyakit yang besar, stroke jantung sama ginjal yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan gula tinggi. Banyak penelitian di seluruh dunia, begitu tekanan darah dan gula terkontrol, itu kematiannya turunnya drastis sekali, bisa 50% sampai 60% dari standar. Jadi benar dengan adanya Pak Prabowo itu dorong cek kesehatan gratis, itu adalah aktivitas preventif yang sangat baik menurut saya. Tinggal sekarang gimana tata laksananya supaya terkontrol.
dari yang darah tinggi menjadi normal, dari yang gula tinggi menjadi normal. Itu bisa menurunkan hasil risetnya derajat kematiannya very significant. Yang kena jantung sama stroke. Jadi nggak ada lagi lah kalau bisa orang di bawah 60 atau 65 tahun yang kena jantung sama stroke. Mungkin dari kami demikian Bapak Ibu, kalau mungkin nanti ada yang kurang bisa kami tambahkan jawabannya.